warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdianto Wahyu akan menjelaskan tentang materi factoring. Factoring atau anjak piutang adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya, jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang cara terus-menerus menjual atau menjamin piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Dan peranan-peranan anjak piutang dalam ekonomi. Kenyataan selama ini adalah masih banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber pemodalan, lemahnya pemasaran akibat kurangnya sumber daya manusia yang cukup di negara. Yang selanjutnya itu macam-macam anjak piutang. Fasilitas anjak piutang yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut. 1. Berdasarkan pelayanan. A. Full service factoring anjak piutang. Jenis ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua, berdasarkan penanggungan resiko. With Roser factoring berkaitan dengan resiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman resiko. Dalam perjanjian with Roser, klien akan menunggu resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab resourcer pembayaran piutang kepada klien atas piutang yang tidak tertagih dari customer. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian. A. Disclosure factoring. Pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan pengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih dan debitur yang bersangkutan. B. Undisclosed factoring. Transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada customer. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang, klien, supplier, dan nasabah, customer atau disebut debitur. Faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Sedangkan nasabah adalah pihak-pihak yang meminjam dana. Yang selanjutnya yaitu skema anjak piutang. Kegiatan anjak piutang berupa pengalihan piutang jangka pendek dari klien kepada perusahaan anjak piutang. Pengalihan tersebut berdasarkan kehendak bersama antara perusahaan anjak piutang dengan klien yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Yang selanjutnya itu perkembangan anjak piutang. Konsep peranata lembaga anjak piutang atau factoring tidak dikenal dalam sistem civil law sebagaimana yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Factoring yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat tahun 1889, kemudian menyebar di Kanada sekitar tahun 1930-an, sampai kemudian meluas ke negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, dan akhirnya di Indonesia melalui mengenal lembaga ini pada akhir tahun 1988. Sejak berlakunya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988 di Amerika Serikat, anjak piutang factoring merupakan pembelian piutang jangka pendek oleh faktor dan disfilling. Isu terkini dari anjak piutang. Kejaksaan Agung menjebloskan 4 orang tersangka kasus perjanjian jual beli anjak piutang antara PT Kasih Industri Indonesia (KII) dengan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, yaitu
PANN ke Rutan Selemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Adi Theogarisman mengungkap penahanan terhadap 4 tersangka tersebut. Penahanan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan terhadap kasus ini. Ini bentuk komitmen kami dalam memberantas korupsi, tuturnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.